jatuh atita purani utaro rila lenyawaku rila lenyawaku idik mitu sumangena. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sahabat budaya di mana saja berada, itulah beberapa komunitas yang ada di Sulawesi Selatan yang pasti juga menjaga adat yang ada di daerah masing-masing. Semua yang berpengaruh terhadap adat pastinya ada komunitas yang bisa membuat adat kita itu berlangsung hingga generasi berikutnya. Saya harus tuntaskan kebersamaan kita sahabat budaya, kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak sahabat budaya berdialog sesaat lagi. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
bagaikan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini di acara Mosaik Budaya dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber di Zoom pagi hari ini. Kita akan bicara mengenai bilang wetu dan ompo uleng mappa mula gau. Kita bersama Ibu Dr. Andi Asmara SPD MPD. Beliau adalah Ketua PPBDI Kabupaten Bone sekaligus guru SD Impres 10/73 Welado Kecamatan Jangale Kabupaten Bone. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Andi. Pagi juga. Ya. Waalaikumsalam. Iya, saya panggilnya Ibu siapa ini? Ibu Andi. Ibu Andi, oke, Bu Andi berarti cocok ini. Iya. Iya, baik. Ibu Iya. Andi, alhamdulillah terima kasih sudah hadir bersama kami di pagi hari ini dan kita bicara mengenai mungkin bisakah Ibu menjelaskan secara singkat apa itu bilang wetu dan ompo uleng mappa mula gau serta mungkin bagaimana keduanya itu saling berkaitan dalam tradisi Bugis. Silakan Bu Andi. Terima kasih banyak Ibu Heri dan Haryanti terima kasih Anti. juga buat Heri. Iya.
Iya, terima kasih terkait dengan kontes hari ini Iya. terkait dengan bilang waktu dan ompo uleng. Iya. Jadi bilang waktu itu, nah bilang itu berarti hitungan, waktu itu berarti waktu. Nah, Hmm. jadi siklus waktu. Cuma di sini kita bakal batasi bilang waktu dalam 1 hari. Nah, Hmm. sementara untuk ompo uleng itu dalam siklus 1 bulan. Mhm. Jadi kaitannya kedua, kaitan dari bilang waktu ini dengan ompo uleng Iya. tidak bisa terpisahkan. Bagaikan mata, Hmm. ada hitam dan ada putihnya, Iya harus tahu. kedua-duanya. Jadi Mm-mm. untuk menentukan waktu hari itu harus melihat ompo ulengnya juga, Ibu. Ya Hmm. seperti itu. Iya. Oke. Kalau ompo uleng itu artinya apa, Bu Andi? Ya, kalau uleng kan bulan. Bulan Jadi ya. Oke. terbitnya bulan di dalam satu masa atau periode 1 bulan seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Ibu Andi bicara mengenai kedua bilang waktu dan ompo uleng sendiri. Bagaimana awal mula tradisi ini muncul dan berkembang di kalangan masyarakat Bugis? Mungkin khususnya di daerah tertentu. Bisa Ibu ceritakan di Bone mungkin contohnya? Ibu, silakan Ibu Andi. Iya. Ya, Jadi awal mula tradisi ini ada ya. khususnya untuk di kalangan masyarakat Bugis Mhm. karena dulu ini kita berbicara dulu Iya ya. dulu betul. Um, Keterbatasan ilmu pengetahuan, kemudian dikaitkan dengan faktor keadaan ekonomi, lingkungan sebagai wujud syukur dan dulu itu ada istilah Pak Bicara atau suhu lah kalau sekarang kerennya suhu. Ditempati untuk bertanya bagaimana kalau ingin memulai sesuatu. Nah, Mhm. disitulah muncul ilmu para pakar bertemu kalau sekarang udah pakar kalau dulu yaitu Mhm. Pak Bicara, Oh begitu. Pandrita. Mhm. Inilah dasarnya sehingga sampai sekarang ilmu ini masih kita terapkan dan masih cocok seperti itu. Oke, nah Bu, apa makna filosofis yang terkandung dalam perhitungan bilang wutu dan juga ompo ulang mapamulagao bagi masyarakat Bugis? Apa sih sebenarnya filosofinya, Bu? Iya. Jadi filosofi dari perhitungan waktu dan ompo uleng untuk gau. Jadi gau di sini konteksnya apa saja kita mau lakukan, Hmm. bukan hanya sebuah acara pesta. Mau memulai apa, maksudnya untuk melakukan sebuah kegiatan seperti itu. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah pegangan, patokan untuk melihat hari-hari baik, untuk memulai sesuatu. Jadi itu filosofinya. Sehingga orang ketika ingin melakukan acara mau hajatan atau sebagainya, datanglah ke Pandrita Tomacaryolo untuk melihat bagaimana hari apa siaga umpunule berapa berapa apa ke hari keberapa yang baik untuk saya memulai kegiatan seperti itu sih sebenarnya filosofinya sehingga Om Paulen dijadikan sebagai pegangan atau patokan dalam melakukan kegiatan. Harapannya biar acaranya terlaksana dengan baik, apa yang tidak diinginkan tidak terjadi di hari H kegiatannya hingga akhir seperti itu. Mhm. Oke, Bu Andi, kalau bicara tentang Mapamula atau Mapamula Gau, kan biasa itu ada hari-hari tertentu yang dilarang Mm-mm. maupun yang boleh. Nah, kalau orang Bugis percayanya ada katanya yang berisi, ada yang tidak berisi. Nah, adakah memang surat yang mengatur atau adakah bukti dalam menghitung waktu itu atau hanya Panrita yang bisa tahu seperti itu, Bu Andi? Oh iya, terima kasih. Jadi Pandrita yang telah menuliskan waktu itu sehingga kita ini sebagai generasi penerusnya menggunakan itu. Jadi Anda mungkin secara Zoom juga aku memperlihatkan, Mhm. mudah-mudahan bisa terlihat ya. Iya, mhm. Ini bisa kelihatan ya. Ini Bisa. adalah petunjuk Mhm. sesuai tadi dibilang bahwa ada istilah berisi, Mhm. kosong. Nah, itu dalam 1 hari itu ada seperti itu. Nah, Ya. dalam tulisan ini bukan ini tulisan saya, tapi saya tiru juga. Mhm. Tapi tidak termuat dalam sebuah buku, tapi sebuah selembaran yang Iya. masih tersimpan orang tua
Jadi ini petunjuk dari waktu ke waktu. Misalnya ini hari Senin ya, hari Senin. Sekarang pukul 8 sampai 11, anggaplah seperti itu. Kebetulan simbolnya itu ada tanda kayak segitiga, ada titik. Nah, ternyata makna dari simbol itu adalah ibaratnya kalau mayat artinya tidak bergerak. Nah, ketika kita memulai sebuah kegiatan, misalnya kita mau bangun rumah lah, apa atau bola, mendirikan rumah pas di sini. Kalau orang Bugis, Senin itu sudah bagus, tapi meminta jangan dulu. Mungkin kita ulur waktunya, nanti jam 11, karena di jam 11 itu berisi, sekarang lagi tidak bergerak. Harapannya, jangan sampai kita membangun rumah, tapi ekonomi kita nantinya tidak mengalami peningkatan. Seperti itu. Iya, oke. Jadi ada memang bukunya begitu ya, Bu Andi ya? Ada bukunya. Selain itu ada juga dari ini, bilang ini, kalau ini mulai dari bilang tahun, itu penulisnya adalah Nursidin. Di sini lengkap perhitungan Bugis mulai dari tahun pertama. Jadi kalau dalam Bugis itu menghitung bukan 1 Muharram, tapi mulai dari 16 Mei itu adalah istilahnya Sarawanai. Ada nama lainnya seperti itu. Jadi ada di sini dituliskan dalam buku bilang tahun mulai dari bilang bilang telu, bilang epa, bilang 5 sampai bilang 20 seperti itu. Tapi pada hari ini kita berbagi terkait dengan bilang telu. Jadi bila telu itu artinya ada 3 perhitungan. Nanti kita akan praktekkan secara bersama seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Bu Andi, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Memeluk bineka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu. Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya. Wah, banyak duit dong. Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar. Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin nggak dikelarin? Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan. Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di pagi hari ini dan juga kita masih bicara mengenai satu perhitungan waktu yang ada dan masih bersama Ibu Andi. Nah, Ibu Andi, kalau bicara tentang waktu tadi ada yang berisi, ada yang kosong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya Bu Andi dengan seiring perkembangan zaman? Apakah ada cerita atau mitos tertentu yang melatar belakangi terbentuknya sistem perhitungan ini? Silakan Bu Andi. Ya, terima kasih. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, ada cerita. Ya, tentu masih sebagian besar orang Bugis percaya menggunakan sistem ini, perhitungan waktu dan ompo ulang, dan dijadikan sebagai patokan atau pegangan dalam melakukan kegiatan. Selain itu juga disebabkan karena faktor keadaan iklim. Nah, jadi mitosnya seperti ini. Orang kalau ingin contoh nih bercocok tanam, langsung saja bercocok tanam sesuai dengan keinginannya tanpa bertanya kepada para suhu ya, suhu pertanian misalnya, melihat hari baik. Nah, ketika
seiring dengan waktu tanamannya misalnya kemakan hama. Nah, di situ mitos bilang, ya karena kamu tidak tanya sih itu waktu-waktu yang baik. Sebenarnya di sini karena ini kan terkait dengan bila waktu itu termasuk adalah ilmu kutika, jadi ramalan. Di situ kan sampai sekarang kan memang juga diramalkan misalnya pada bulan ini terjadi hujan. Nah, sebaiknya tidak bercocok tanam misalnya jagung karena otomatis kalau jagung kan nanti jagungnya kerdil. Jadi ini salah satu mitos sebenarnya yang diakan bahwa tidak selamanya, tapi karena sudah meyakini hal itu, jadi menganggap penting itu untuk tetap diterapkan seperti itu. Tapi sisi lain ada juga yang mengabaikan hal itu, menganggap ini semua hari itu baik, semua waktu itu baik, karena memang beberapa kemungkinan satu orang tuanya dari dulu memang tidak memperhatikan hal itu. Yang kedua mungkin orang tuanya perhatikan, tapi anaknya menganggap bahwa sekarang sudah modern, memotong misalnya potong padi saja sudah canggih, nggak perlu lihat waktu, ada mesin yang memotong seperti itu. Jadi memang ada hal yang bergeser sih sebenarnya terkait dengan perkembangan zaman. Oke. Nah, seperti itu Bu oke. Rit. Nah, Bu Andi, sebenarnya bagaimana cara praktis untuk menghitung bilang waktu dan ompo uleng sendiri, mapamulagau? Bisakah Ibu memberikan contoh sederhana? Silakan Bu Andi. Ya. Contoh ini sederhananya, anggaplah sekarang kita lagi berkegiatan ya, RRI, dan ini adalah hal yang pertama aku lakukan. Nah, pertama Iya, kita iya. lakukan, iya pertama sekali aku lakukan. Jadi anggap ini adalah gau maraja, gau baik. Alhamdulillah praktik baik. Nah, start untuk mempraktekkan bilang waktu ini. Hari ini adalah hari Senin. Kita sepakati ya hari ini adalah hari Senin. Iya. Nah, yang kedua kita harus melihat kalender Hijriah. Di dalam sebuah kalender itu di bagian bawah, misalnya tanggal 4, di bawahnya itu ada tulisan kecil di bawah kalender. Nah, contoh di sini ada kalender tapi udah lewat ya, tapi nggak apa-apa, aku Iya. perlihatkan saja Boleh Bu. biar lebih mudah. Nah, kayaknya kalau di rumah masing-masing itu mudah-mudahan bisa terlihat ya. Iya. Gimana ya? Boleh Bu. Kurang jelas nih. Supaya contoh gitu. Yang jelasnya di bawah kalender itu angka ada huruf kecil. Itu adalah ompo uleng. Ompo uleng itu adalah terbitnya bulan. Kan Begitu. ada rotasi bulan. Nah, jadi di kalender itu tanggal 4, tapi tidak semua kalender ada tulisannya begitu, tapi pada umumnya di kalender ini karena di kalender itu ada tulisan kecil di bagian bawah tanggal, misalnya tanggal 4 ada di situ 9 ompo. Berarti bulan sudah terbit yang ke hari ke-9. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita hitung, misalnya kalau saya pakai bila telu ya, tadi ada bila telu, bila 5, bila pitu. Kalau saya pakai hari ini kita perhatikan bilan 3. Nah, saya karena hari Senin ini asera ompo bulan sudah terbit 9 yang hari ke-9, ceritanya seperti ini, 3 bilang saya. 1 jadi digenggam kalau 1, 2 di belakang 3 berarti 3 itu sibuk koreng karena ada di belakang punggung tangan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebetulan ompo ke-9 hari Senin itu berada di punggung tangan. Ya bokori berarti bertolak belakang. Maka kalau aku mau melakukan kegiatan hajatan, saya tidak memilih hari ini. Meskipun di dalam hari Senin pada pukul 11 sampai dengan 12 itu malise, kan setiap hari ada rotasi 5 waktu. Tapi saya tidak milih. Kenapa? Karena dari perhitungan bulan ompo uleng itu sudah terjadi hari bertolak belakang. Jadi saya tidak mau pikirnya mitosnya dengan sampai aku melakukan hajatan ada kejadian yang saya tidak inginkan. Seperti itu. Sederhana saja cara menghitungnya untuk bulan ketiga. Nah, anggaplah misalnya besok. Hari Selasa. Kebetulan pasti digenggam 10. Aku memilih. Aku besok aku mau misalnya bangun rumah. Hari Selasa itu pas jam hari Selasa ini hari Selasa pas jamnya jam 8 sampai jam 9 itu malise berisi. Jam 6 sampai jam 8 saya harus memulai
Pokoknya kalau tukang saya tidak hadir, saya harus tanya, Pak datang ke atau mau jahit baju, guntingkan Kak sedikit kainku karena saya suka jam ini, waktu ini. Oh Seperti itu. gitu. Malisa harapannya berisi supaya apa yang kulakukan melimpah, rezeki saya melimpah, kesehatan saya sehat selalu, rezeki saya naik. Harapannya seperti itu. Iya. Begitu saja untuk praktis untuk menghitung. Jadi intinya kita tidak bisa melakukan perhitungan tanpa melihat kalender karena di kalender itu kalender hijriah di bawahnya itu ada hitungan ompo terbitnya bulan seperti itu dan itu siklusnya berjalan 1 bulan Iya. seperti itu. Ibu. Oke, Bu Andi, kalau Ibu Andi sendiri masih tidak pakai tradisi tersebut dalam mungkin acara hajatan atau dan lain sebagainya, kecuali mungkin baju ya, pemotongan baju tadi di tukang jahit, Ibu, atau masih pakai juga ini Bu Andi? Silakan Bu Andi. Iya. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya begitu menggelitik. Secara pribadi jujur, hari ini saya belum masih menggenggam erat dengan tradisi ini. Jadi apapun yang aku lakukan, meskipun hal-hal kecil, untuk memulai sesuatu aku harus lihat. Kayak ini misalnya, saya mau beri lomba berbaris siswa saya. Saya bilang tunggu dulu, aku mau lihat hari baik untuk melihat baju, karena ini mau dipakai lomba. Harapannya apa yang kita harapkan itu terwujud, tapi tetap bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Aku pakai. Masih ya Bu ya? Waduh. Iya, masih kental. Masih kental. Masih kental. Oke. Baik, Bu, dalam konteks apa saja masyarakat Bugis masih menggunakan perhitungan ini hingga saat ini? Misalnya mungkin ya tadi saya sempat singgung di awal, pernikahan, pindah rumah, memulai usaha dan lain-lainnya mungkin Ibu. Kecuali apa biasanya yang tidak pakai bilang wetuh? Ya, silakan Bu Andi. Kan bilang apa ya? Tergantung dari masyarakatnya. Tapi kalau seorang yang selalu menggunakan, kalau mau melakukan sesuatu pasti lihat dulu. Pasti, oh ya ini misalnya tiba-tiba dikasih tugas nih. Tiba-tiba ada yang bawakan misalnya bergerak di bidang ekonomi, berdagang nih. Tiba-tiba ada yang mau dibikinkan misalnya jual-jualan begitu. Pasti lihat kalau misalnya tidak menghitung karena ini kan otomatis langsung nih ditanya. Anggaplah kayak saya, langsung tanya, Bu besok bawa materi, kan tidak mungkin aku mau ulur. Nah mungkin kan, paling aku meminta, aku mau di jam sekian, mau cari yang berisi, karena dalam hitungan bilang waktu itu kan ada yang berisi, hidup, kosong, pulang pokok, artinya nggak rugi juga, nggak untung juga, tapi kan harapannya kalau kita berdagang jangan pulang pokok dong, harus meningkat. Kan seperti itu. Jadi tidak menentukan. Jadi kalau pengantin kita tidak akan menentukan hari H kalau belum melihat kalender untuk menentukan. Jadi kita biasanya sudah ibaratnya meramalkan hari ini baik baru datang ke mempelai perempuan. Bagaimana kalau saya menawarkan hari ini? Begitu juga kalau mau buat rumah, memulai usaha, terus memulai usaha atau kegiatan-kegiatan apa saja. Kita memilih, misalnya pesta rakyat juga kita melihat. Namun kalau misalnya pesta rakyat biasanya selain melihat itu kita juga harus melihat siapa-siapa yang kita akan undang. Ada waktu tidak? Seperti itu. Jadi mungkin kalau dari segian itu pesta rakyat kalau panen harus melihat juga karena justru memulainya itu dia itu dari situ. Awalnya seperti itu. Oke deh. Jadi masih dianut ya sama Bu Andi dan mungkin masyarakat di sana di Bone juga beberapa masih menganut itu Bu Andi ya. Iya. Seperti itu, masih menganut seperti itu. Alhamdulillah. Budaya kita masih berkembang lah, syukur kalau gitu. Masih berkembang. Oke lah. Bu Andi, apakah ada perbedaan cara perhitungan atau penafsiran antara satu daerah Bugis dengan daerah lainnya untuk perhitungan bulan wetu ini atau perhitungan hari baik ini, Bu Andi? Jangankan beda suku ya, sesama Bugis saja pasti ada perbedaan. Tapi perbedaannya itu tidak terlalu mendasar sebab ini kan satu turunan dari nenek moyang kita. Hanya saja paling perbedaannya karena dalam Mabila wetu itu ada bilat telu, kayak seperti Ibu Andi gunakan bilat telu. Mungkin orang yang satu sama suku menggunakan bilang ngepa. Jadi kalau bilang ngepa itu hitungannya 4, engkai dei
mate itu kan seperti itu. Ah, kalau ada yang hitungan 5, hitungan 7, 9 dan 20. Paling perbedaan itu. Nah, contoh lain yang membedakan misalnya maaf nih konteks yang pernah saya dengar juga tapi belum pernah saya baca bukunya. Konteks suku Makassar. Nah, Iya. suku Makassar kan misalnya hari Selasa. Hari Selasa itu dia menghindari dengan alasan bahwa kalau Selasa itu salah-salah. Maksudnya Iya, iya, salah-salah itu salah iya, gitu. betul. Nah, jadi kalau meskipun hari itu digenggam menurut Ompo Uleng bagus, tapi kita tidak melakukan, tidak mengiyakan karena ada sebuah mitos yang sudah tersep di pikiran bahwa hari Selasa itu salah-salah, nggak mau memulai, jangan sampai nanti apa yang kita lakukan hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Nah, Bugis pun ada yang meniru itu, ada juga yang tidak. Tapi kalau untuk saya secara pribadi, karena pasangan saya ada Makassarnya, saya ikut itu. Saya tidak memilih hari Selasa. Saya mencari hari lain lagi. Jadi ada 2 hari yang saya tidak lakukan itu, hari Selasa, Rabu. Itu saya hindari. Kalau masih bisa dihindari. Tapi beda lagi konteksnya. Kalau mau kasih naik anak sekolah, bagus hari Rabu. Memulai mengaji, bagus hari Rabu. Hari Rabu pertama istilahnya. Seperti itu. Iya tahu Bu Andi. Jadi ada makna-makna tertentu di baliknya. Baik, Bu Andi, kita akan jeda dulu lagi kembali. Nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini. Baik. Punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5. Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, masih bicara mengenai Bilang Wetu dan Ompo Uleng Mapamula Gau. Ini tadi beberapa sudah dibahas oleh Bu Andi sendiri. Nah, Bu Andi kalau bicara mengenai aturan yang ada. Nah, apa yang terjadi jika seseorang itu melanggar atau tidak mengindahkan hasil dari perhitungan ini? Apakah ada sanksi sosial atau kepercayaan tertentu menyertainya? Dan mungkin bisa diberikan contoh, Bu Andi. Silakan, Bu. Ya, kalau berbicara tentang sanksi, karena sekarang kan bukan hukum adat yang berlaku, jadi secara nyata itu tidak ada sanksi, tidak ada juga hukuman. Iya. Nah, akan tetapi apakah ada hal lain? Tentu bagi yang melanggar itu, kalau memang biasanya dia mempedomani hal itu bilang wetu, ketika melanggar yang fatal itu di hatinya.
selalu ada rasa was-was. Iya. Takutnya saya seperti ini karena saya Iya. tidak Heeh. saya lagi tidak mengindahkan atau Mm-mm. mengindahkan Iya. hal yang sudah ditentukan oleh para suhu Hmm. terkait dengan waktu yang baik. Iya. Nah, Iya. contohnya seperti ini. Tadi Ibu Andi sudah sampaikan bahwa saya itu ada 2 hari yang saya tidak pilih dalam melakukan hajatan. Iya. Hari Selasa karena orang Makassar bilang salah-salah. Iya. Kemudian hari Rabu. Nah, ini berkali-kali Ibu Andi lakukan. Kalau memilih hari Rabu itu kegiatan itu pasti terlaksana. Tapi sisi lainnya ada juga hal negatif yang hadir yang di luar dari dugaan pada hari itu. Nah, contoh waktu kami hajatan, waktu Iya. saya masih belum nikah, Mm-mm. hajatan, pada hari H itu kami tidak bisa senyum-senyum lebar karena satu sisi di malamnya itu saudara saya mengalami kecelakaan. Terus di lain waktu lagi saya menikah, terus aku pikir lah mungkin hanya berlaku di keluarga saya. Tapi Iya. ternyata begitu saya di pihak keluarga menikahkan ipar saya di hari Rabu juga itu pelaksanaan pernikahan terjadi, tapi bersamaan di bersamaan di waktu itu mertua saya juga yang laki-laki meninggal seperti itu, sehingga saya tersep bahwa oh saya memang kayaknya tidak cocok karena udah berkali-kali kalau melakukan hajatan di hari Rabu itu pasti ada 2 hal yang terjadi, hal kebaikan Mm-mm. yang positif dan ada juga yang negatifnya. Jadi kenapa saya tidak hindari seperti itu? Ibaratnya tidak satu sio. Iya. Karena kembali lagi Iya, bahwa iya. Heeh. bahwa ompo ulang perhitungan hari itu adalah ilmu kutika, jadi Heeh. ramalan. Dan saya rasa di Jawa pun masih kental juga, jangankan di Jawa, di kita ini di Iya. Makassar, ramalan yang terkait dengan ompo ulang dengan hari itu masih masih tradisinya masih kuat seperti itu. Iya tahu biar biar di Makassar juga masih Bu Andi pakai itu perhitungan bulan, perhitungan waktu. Dia pakai itu. Jadi kalau nikah tuh cari hari baik, lakukan hajatan cari hari baik. Ya saya kurang tahu ya kalau orang lain, tapi kalau masih di generasi saya tuh masih Bu Andi. Oke, baik Bu Andi, yang berikutnya kalau bicara lagi seiring perkembangan zaman, apakah ada perubahan atau penyesuaian dalam praktek ya bilang wetu dan ompo uleng mapa mau mula gau? Iya, mungkin silakan Bu. Adakah seperti itu perubahannya begitu? Seiring dengan perkembangan, Iya. kalau tulisan-tulisan lain itu pasti ada perubahan. Nah, khusus untuk versi ini, alhamdulillah yang setahu saya itu belum ada. Kenapa? Karena memang ini patokan yang dibuat oleh leluhur kita dan ternyata begitu kuatnya, sebab memang dirintis tidak hanya melihat dari waktu, tapi menyesuaikan dengan menurut buku yang saya baca bahwa bilang waktu ini sudah ada sebelum Islam masuk di budaya masyarakat Bugis. Kemudian dirintis dengan melibatkan kalender Hijriah, kemudian masuk bangsa Eropa, kemudian dipadukan dengan perhitungan Masehi. Nah, tanggal dan Masehi jadi mungkin bilang waktu ini akan berubah ketika tanggal sudah tidak diterbitkan lagi, seperti itu, sehingga tidak ada pergeseran. Bilang waktu dan tanggal itu kan begitu juga perhitungan secara Hijriah Masehi dan tidak mengalami perubahan. Paling yang mengalami perubahan adalah penuturnya atau pelaksananya, masyarakatnya yang mau melakukan itu yang mengalami perubahan. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih berpatokan, bahkan sudah marak mencari buku-buku yang bisa dijadikan pegangan untuk menguatkan ilmu yang sudah didapatkan seperti itu. Iya, dan itu bahkan ada yang punya Bu sudah robek-robek Mi, tapi dia pergi fotokopi. Iya, Iya. ada gitu. Oke, Iya. nah Betul sekali. iya, dan biasanya kan mereka taruh di dompet, dia pengalaman dia melihat ini ceritanya, dia taruh di dompet, terus dompetnya kena hujan Bu, jadi akhirnya itu perhitungan waktunya tuh hilang begitu Bu Andi, dan ya pergi fotokopi walaupun kurang jelas begitu. Oke. Benar-benar. Nah, betul sekali Bu ya. Jadi sama dengan buku yang saya cetak. Jadi kalau orang tua saya itu menempelkan, saya baca di situ dia ambil sejak tahun 82. Itu artinya saya belum lahir, dia dikasih. Nah, yang perhitungan waktu ini kan tidak diperjualdagangkan di luar sana sesuai dengan keinginan
kita. Jadi meskipun tadi ceritain bahwa sobek-sobek nggak bisa terbaca bagi orang yang awam, tapi kalau yang paham itu meskipun buram sudah masih tetap bisa baca. Seperti itu. Iya, iya, betul, betul. Oke, baik. Ibu Andi, apakah ada upaya dari tokoh adat atau juga generasi muda untuk melestarikan tradisi ini? Nah, jika ada, seperti apa bentuknya, Bu Andi? Iya. Iya, betul sekali. Tentu ada ya, karena kalau tidak ada maka akan punah hal ini. Nah, Iya, jadi iya. sebenarnya sih secara sederhana saja apa yang kita lakukan pada jam ini, hari ini ada salah satu cara supaya eh, generasi muda kita ke depan yang mendengarkan ini pasti terset di benaknya bahwa ada yang seperti ini, meskipun hanya mendengar saja. Nah, suatu saat nanti akan bertanya yang lebih paham lagi. Oh iya, saya pernah mendengar di RRI disiarkan seperti ini. Apa betul seperti itu? Seperti apa sih, ajari aku? Nah, itu kan Iya. salah satu upaya. Iya. Kemudian eh, menjaring karena ini adalah salah satu orang tua atau tokoh adat itu pasti dia akan mengajari anak cucunya untuk lebih paham untuk mempertahankan tradisi ini dan mempertahankannya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga sangat berterima kasih kepada RRI karena melalui siaran ini karena di sekolah sebenarnya untuk materi tersendiri untuk bilang waktu itu tidak ada. Iya. Tinggal kita yang ya, mengintegrasikan. Dan Iya. bisa saja guru itu sebenarnya ingin mengintegrasikan, tapi tidak paham juga karena hanya pernah mendengar. Iya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak RRI sudah berikan peluang Iya. kita bisa berbagi. Seperti itu, Iya, Bu. oke, baiklah. Baik, Ibu Andi, kalau bicara lagi tentang pandangan tadi, nah, bagaimana tradisi ini bisa tetap relevan dengan waktunya. Nah, bagaimana sebenarnya Bu Andi pandangan generasi muda kita saat ini terhadap tradisi ini sendiri atau juga bilang wetu, apakah mereka masih percaya dan mempraktekannya, Bu Andi? Di sekolah mungkin Bu Andi masih dikasih tahu bilang seperti ini ya tradisi kita atau adat kita yang ada. Jadi terkait dengan bilang wetu dengan generasi emas kita tentu muncul dua paradigma. Yang pertama ada yang selaras, yang kedua ada yang tidak selaras. Iya, Nah, iya, iya. tapi alhamdulillah kalau masih orang Bugis dan berdomisili di Bugis Iya. pasti masih sejalan. Tapi kalau orang Bugis dan tinggal di luar negeri, saya rasa tidak lagi melihat itu. Jangankan di luar negeri, di tengah kota besar saja metropolitan, misalnya di Jakarta, mungkin dia tahu bahwa oh hari ini baik, tapi kebetulan misalnya membuat hajatan, hotelnya hanya kosong di hari yang tidak baik itu. Nah, terpaksa kita lakukan saja karena tidak ada pilihan seperti itu. Nah, sehingga karena mungkin pertama dia lakukan tidak ada masalah, jadi akhirnya dia bilang, oh tidak apa-apa gitu, nenek moyangku saja yang dulu begitu, karena saya pernah mikolami, tidak ada masalah. Hal inilah yang membuatnya bergeser sehingga mengabaikan tradisi ini. Tapi yang di kampung, saya rasa tidak akan mau meninggalkan itu, karena belum memulai neneknya sudah datang, kenapa nak ambil hari itu? Deweting, pemali, jangan begini, dan begitu, ketika terjadi, pasti bilang, itu aku bilang, jangan memang, jadi seperti itulah, jadi kalau tinggal di metropolitan bisa saja hal itu diabaikan karena kondisi keadaan yang menginginkan. Tapi selama tinggal di daerah dan masih terpantau oleh nenek moyangnya, pasti tetap menggunakan, masih sejalan dengan hal yang seperti ini terkait dengan praktek bilang wetu seperti itu. Iya tahu. Tapi di generasinya Ibu Andi dan keturunan masih pakai sampai sekarang, Bu Andi yang kecil-kecil masih diajarkan ya generasi ini. Iya betul sekali. Jadi saudara saya satu tinggal di Gorontalo. Setiap mau mulai itu pasti menelpon. Lihat kan Kak dulu waktu yang baik. Iya tahu. Seperti itu. Iya. Meskipun diajari, tapi ternyata ilmu ini sederhana. Tapi kalau tidak didalami juga ternyata tidak bisa pindah ilmu itu. Jadi lebih senang menelpon saja. Lihat kan hari baik jam berapa karena saya mau ada hajatan begini. Posisi terbaiknya apapun kegiatannya kita tahu jadi terpantau juga seperti itu. Masih anak aku baru usia 17 tahun, saya ajar bantu coba lihat nak di kalender siaga umpon ulangi misalnya berapa hari ini terbit bulan. Karena saya mau menghitung seperti itu, jadi saya ajari
diajari sejak dini. Alhamdulillah, iya. Supaya tidak hilang Ibu Andi. Iya. Iya, benar. Karena nanti kalau kalau generasi tak tuh tidak tahu, sembarang dia bikin hajatan, tidak tahu itu waktunya berisi atau waktunya mati. Karena begitu kan Bu Andi. Iya. Iya, benar-benar. Biasa malah petaka muncul, nauzubillah sih, tapi kan ada baiknya sih Iya. begitu. Baik, Ibu Andi, kalau bicara lagi kembali tentang kepercayaan, pastinya juga tradisi ini punya apa ya dibilang punya waktu-waktu tertentu dengan generasi-generasi tertentu. Nah, untuk Ibu Andi sendiri tahu bahwa tradisi ini sendiri kan kita tahu sudah modern, ya. Bagaimana tradisi ini bisa tetap relevan dan memiliki tempat di tengah modernisasi serta pengaruh budaya luar yang semakin kuat sampai saat ini. Nah, mungkin Bu Andi bisa menjelaskan mungkin seperti apa ini? Iya. Jadi tradisi ini masih kuat. Tadi telah saya paparkan bahwa ini dibangun oleh kalau pendidikan tri pusat pendidikan, ada rumah tangga, ada Iya. sekolah. Kalau ini dibangun oleh kalender Masehi, kalender Hijriah, dan bilang Bugis. Jadi terbangun oleh 3 hal. Oleh karena itu ini akan tetap relevan karena kita sampai sekarang ini kita masih menganut percaya dengan kalender Hijriah dengan Masehi, sehingga hal itulah yang membuatnya kuat sampai tetap relevan hari ini. Kemudian masyarakat kita masih konsisten menggunakannya, sehingga anak-anak kita juga masih merujuk pada hal itu. Kemudian eh, s- eh, anak-anak kita bisa paham ketika kita memberikan komunikasi terkait dengan tradisi ini. Iya. Dan memang anak-anak kita juga ketika disampaikan seperti itu mungkin karena sudah sering mendengarkan, sehingga dia pun juga masih mengikut pada nenek moyangnya. Dan kita memang perlu menyampaikan bahwa ini adalah warisan. Jadi mewariskan sesuatu itu tidak berupa hanya harta, tapi ilmu ini adalah warisan, dan kita sebagai suku Bugis khususnya harus memegang teguh dan menjaganya jangan sampai hilang. Jadi kita harus lestarikan. Jadi salah satu upaya biar tidak hilang, melestarikan. Bagaimana cara melestarikan? Ya kalau ada hajatan, cobalah hitung waktu mengajari anak supaya dia juga bisa menghitung. Karena kalau misalnya anak kita melestarikan tapi tidak diajari, misalnya tiba-tiba saya sudah tidak ada, siapa lagi yang mau hitungkan? Tapi kalau anak sudah bisa menghitung sendiri, maka kalau saya tidak ada, kan ada generasi Z yang bisa menghitung. Seperti itu. Iya, tahu cocok Ibu Andi, sponsor saya. Baik, Bu Andi, berikutnya apakah harapan Ibu sendiri untuk masa depan Bilang Utuh dan Ompo Uleng Mapa Mula Gau agar tetap dikenal dan dipraktekkan oleh generasi mendatang, Bu Andi? Silakan. Jadi harapan saya buat generasi Z dan seumur dengan saya, kalau yang tua kan memang sudah pegang. Yang pertama itu harapannya anak-anak kita dibekali sejak dini. Kasih pemahaman terkait dengan bilang ngesok dan bilang ompo. Jadi pertama itu mungkin hanya disebut-sebut saja. Anak-anak kan sekarang anak-anak Makassar Bugis menyanyi bahasa Bugis, bahasa Makassar, sebenarnya tidak paham lagunya, cuma liriknya aja dia merasa senang. Tapi suatu saat ketika dia sudah dewasa, dia akan mencari tahu apa makna, apa nilai-nilai yang ada dalam lagu itu. Sama dengan Ompo Uleng ini dengan Bilang Utuh. Yang kedua, libatkan secara langsung. Melibatkan secara langsung dalam proses perhitungan. Seperti tadi yang saya lakukan, saya minta kepada anak saya, coba lihatkan ke anak tanggal 4 ini, di bawahnya itu ada angka, ada hitungan hijriah. Itu angka berapa di situ yang ditunjuk. Sehingga mungkin pertama dia hanya melihat angkanya, lama-kelamaan anak itu mulai bertanya dalam hati ataupun dia lisankan, apa sih tujuannya? Kan seperti itu. Nah, tentu yang ketiga mengajak anak mempraktikkan secara mandiri, kemudian menyematkan dan mengintegrasikan materi ini di dalam pembelajaran, khususnya buat yang mendengarkan adalah seorang guru. Tidak apa-apa kita ceritakan ke anak, karena memang kalau orang dulu itu ada ilmunya seperti ini, dan kita sebagai generasinya patut untuk tetap melestarikan. Dan yang terakhir harus mempertahankan tradisi ini dan jadikan sebagai budaya khususnya kita orang Bugis Makassar. Seperti itu.
Oke, Bu Andi, closing statement untuk topik kita hari ini bisa diberitahukan kepada kami juga pendengar, Bu Andi, apa yang Ibu mungkin ingin sampaikan yang terakhir? Silakan Bu Andi. Ya, closing statement hari ini bagi generasi Z, generasi anak-anakku sekalian, sebagai masyarakat Bugis, lestarikanlah nilai-nilai budaya sebagai wujud kebanggaan kita, kecintaan kita terhadap budaya kita. Kemudian jangan pernah puas dengan satu informasi saja dari terkait dengan bilang waktu, tapi berpencarlah mencari ilmu karena ini sangat banyak. Karena yang hari ini kita bicarakan hanya praktekan juga bilang waktu terkait dengan bila telu. Banyak bilang, sampai 20 bilang. Luar biasa ternyata nenek leluhur kita menuliskan hal ini. Dan saya rasa kalau kita mau menuliskan hal ini, kita agak sulit. Karena orang dulu itu betul-betul menuliskan tidak hanya berpatokan satu arah saja, tapi mengaitkan tentang ilmu Islam, ilmu lingkungan, kemudian filsafat-filsafat seperti itu. Jadi banyak dimensi yang digabungkan. Oleh karena itu sampai sekarang masih tetap kita terapkan dan masih cocok dengan zaman kita seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk narasumber kita di pagi hari ini, untuk Ibu Andi, dan topik kita hari ini sahabat budaya, bilang wetu, dan juga Ompu Ulang Mapamulagau. Sukses Ibu Andi untuk waktunya ya, dengan aktivitasnya juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Ibu Dr. Asmara hari ini. Terima kasih. Ya, makasih banyak Ibu Andi. Baik sahabat budaya, kita tuntaskan kebersamaan kita di Mozaik Budaya hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan